Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan Realtalk, Bapak Ibu semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua dalam keadaan yang selalu dilimpahkan optimisme dan semangat begitu di kondisi kita saat ini. Tetap harus kemudian menampilkan energi yang positif. Harus ya. Saya buka karena memang alhamdulillah insya Allah kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah semua aman. Bapak Ibu juga dan rekan-rekan Realtalk semua juga harus fokus ya untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali isu yang menarik di dunia industri relation. Kali ini kita akan membahas sub yang ketiga tentang waktu istirahat dan waktu kerja. Sebelumnya kita udah bahas soal Alidaya sudah, PKWT sudah. Nah, yang belum sempat lihat ya nanti ya di YouTube kita yang sebelumnya bisa dicek supaya komprehensif pemahamannya. Langsung saja pembahasan tentang waktu istirahat dan waktu kerja di hadapan kita sudah hadir ya sudah kita booking nih di beberapa kesempatan Bang Faisal Riza, IR coach kita yang akan mengulas panjang lebar tentang waktu istirahat dan waktu kerja. Bang, sikat langsung. Oke, izin buka ya, Bang. Bosan ya. Oke. Monggo Bang Faisal. Ini menarik nih, karena waktu istirahat waktu kerja juga menjadi hal yang cukup menarik, dibahas banyak lah begitu ya. Soal sektor yang dibilang ada sektor khusus ya pengaturannya tentang waktu istirahat waktu kerja untuk sektor industri tertentu itu bagaimana. Belum lagi nanti bicara soal albur, kan? Nah, ini langsung dibahas Bang Faisal. Triknya aja, trik-trik di awal. Monggo Bang. Oke, kalau kita lihat berkaitan dengan waktu kerja, yes. Bang, mana sih perbedaannya antara ketika Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang 11 2020? Pada prinsipnya masih tetap sama, bahwa diatur waktu kerjanya untuk 7 jam per hari, itu tetap dan 40 jam satu minggu, atau yang 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, yes. dan 40 jam satu minggu. Masih tetap sama, Bang? Sama, oke. Masih tetap sama. Kemudian yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk perusahaan-perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, dia dapat menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan atau lebih dari ketentuan yang diatur secara khusus. Oke. Kemudian yang paling penting adalah dia harus punya tiga karakteristik. Apa tuh Bang? Yang pertama adalah penyelesaian pekerjaan yang kurang dari 7 jam dari dalam satu hari dan kurang 35 jam di dalam satu minggu. Karena kalau ketentuannya kan 40 jam satu minggu, dia kurang dari angka tersebut. Kemudian waktu kerja fleksibel. Sekarang udah eranya digitalisasi, udah bekerja by remote atau segala macam gitu kan. Kemudian pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi tadi, remote. Nah, artinya undang-undang ini mencoba lebih agile, ya kan, lebih melihat bagaimana situasi kondisi ketenaga kerjaan di era digitalisasi seperti ini, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu harus dilakukan di dalam kantor, tapi juga bisa dilakukan di luar kantor. Kemudian waktu kerjanya misalnya kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Itu pengaturannya bisa diatur spesifik sesuai dengan karakter industrinya ya? Iya, betul Bang. Dan bisa diterapkan di PP, PK atau PKB begitu ya? Itu untuk lebih in detailnya begitu ya? Kemudian yang berubah selanjutnya adalah waktu kerja lembur. Kalau dulu waktu kerja lembur di Undang-Undang 13 itu masih paling lama di dalam satu hari adalah 3 jam. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian ditambah paling lama adalah sampai dengan 4 jam dan 18 jam di dalam satu minggu. Karena memang di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu memang nggak cukup kalau cuma 3 jam. Kemudian dalam prakteknya ada yang bekerja lebih dari 4 jam. Nah, perusahaan mau mempekerjakan lebih dari 4 jam di satu sisi karena kebutuhan industri, di sisi lain malah jadi melanggar aturan. Gitu kan? Nah, akhirnya kita melihat artinya pemerintah kemudian melihat hal tersebut untuk bisa diakomodir seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan istirahat panjang. Sama, istirahat panjang juga diaturnya di dalam syarat kerja, baik diatur di dalam peraturan perusahaan maupun di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, kan banyak muncul hoaxnya seolah-olah hilang gitu ya. Hilang gitu loh. Karena memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 13 bahwa perusahaan yang wajib menerapkan istirahat panjang itu adalah ketika sebelum Undang-Undang 13 berlaku di tahun 2003 sudah menerapkan hal tersebut. Nah, tapi kalau yang belum, maka tetap diatur di dalam syarat kerja tersebut. Oke. Nah, ini memang pengaturannya ditarik ke otonom ya. Iya, seperti itu. Memang ini waktu kerja ini banyak hoax muncul di masyarakat. Gitu.
Jadi semua pusing gara-gara hoax ya? Iya, betul Bang. Satu caranya supaya nggak kemakan hoax Bang, nonton Yartok. Oke. Pesan sponsor. Lebih Bang. mencerahkan. Yes, amin. Bang, satu lagi pertanyaan ini saya tertarik dengan kerja lembur gitu ya. Saat ini yang menjadi timbul pertanyaan tentang kriteria pekerja yang boleh lembur, mana pekerja yang nggak boleh lembur gitu. Mana pekerjaan yang dapat lembur, mana pekerjaan yang nggak dapat lembur. Nah, itu gimana pengaturannya tuh Bang? Karena kalau kita melihat kaidah hukumnya adalah ketika pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, maka pengusaha wajib membayar upah lembur. Oke. Namun kewajiban membayar upah lembur tersebut dikecualikan bagi pekerja dalam golongan jabatan tertentu. Nah, golongan jabatan tertentu apa aja? Yaitu pekerja dalam golongan jabatan tertentu yang mempunyai pertama adalah tanggung jawab dia sebagai pemikir, kemudian sebagai perencana, kemudian yang ketiga sebagai pelaksana, yang keempat dia sebagai pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja yang tidak dapat dibatasi, dan yang kelima yang paling penting adalah mendapatkan upah lebih tinggi. Jadi sepanjang dia pemikir, sepanjang dia pelaksana, sepanjang dia pengendali, maka perusahaan tidak wajib membayarkan upah lembur. Kemudian yang paling penting adalah upahnya lebih tinggi. Dan yang paling utama Bang adalah bagaimana kelompok golongan jabatan-jabatan tertentu tersebut yang sebagai pemikir dan lain-lain tadi adalah diatur di dalam perjanjian kerja, di dalam peraturan perusahaan maupun diatur di dalam PKB. Artinya tataran objektifnya ya kembali ke otonom tadi ya? Iya, kembali kepada otonom. Yes, karena undang-undang nggak mengatur definitif. Iya. Kembali ke para pihak terkait untuk menentukan. Karena yang paling krusial tadi, paling menarik, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Nah, karena apa? Karena kalau jabatan-jabatan tersebut kemudian tidak diatur secara otonom tadi di dalam PKPP maupun PKB, maka pengusaha wajib membayar upah lembur. Oh, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Artinya selama memang nggak diatur, artinya jadi semacam dasar gitu ya, untuk tetap bisa dikerjakan lembur. Kecuali memang diatur berbeda. Diatur. Poinnya itu ya, itu poin banget. Yang paling penting kita lupa tuh Bang. Kita lupa tuh, nggak ngatur ya. Iya. Nah ini yang perlu kemudian disesuaikan di dalam PP maupun PKB-nya. Kalau, mumpung masih lembur nih ya Bang, ya kadang-kadang juga jadi timbul pertanyaan. Kalau tata cara prosedurnya tetap sama ya, artinya harus ada perintah. Tetap sama Bang. Nggak boleh asal dasar maunya pekerja gitu. Iya. Tentu kan. Atau gimana? Pertama kan berbicara lembur ini kan sifatnya ada sukarela. Kemudian harus ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, tidak boleh kemudian dipaksa untuk bekerja. Karena nanti menjadi sebuah perbudakan modern nih. Slavery karena dipaksa, karena pada hakikatnya bahwa setiap orang tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Nah, kalau lembur ini adalah harus ada persetujuan, mekanisme sama, dan yang kemudian diatur lebih lanjut kalau di dalam dulu gitu kan namanya perintah lembur itu harus ada surat tugas atau segala macam. Nah, dengan era teknologi kemudian diberikan ruang nih untuk bisa menggunakan tidak harus hard copy, tapi juga bisa menggunakan misalnya sistem secara digital seperti itu. Prinsipnya masih sama, Bang. Sama ya, masih sama. Tetap sama ya. Iya. Arti kalau kita bicara waktu istirahat waktu kerja di PP ini sebenarnya nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan secara mendasar. Begitu mendasar atau signifikan ya. Iya. Lebih ke arah kemudian bagaimana mengakomodir perkembangan zaman. Iya. Tadi ya konsep agile tadi ya. Dan yang paling tadi penting Bang, diatur. Jangan sampai dia udah diatur dan yang paling penting adalah upahnya lebih tinggi nih. Jangan sampai dia sebagai pemikir, sebagai pelaksana nggak dapat upah lembur tapi upahnya tetap di bawah misalnya. Tidak ada upah yang lebih tinggi tadi, maka kasihan terhadap pekerjanya. Artinya memang untuk memitigasi risiko terkait waktu istirahat waktu kerja ini ya diatur gitu ya. Iya, diatur. Definitif. Nanti akan menjadi acuan bersama, aturan mainnya di situ. Iya. Kalau nggak diatur tadi konsekuensinya pengusaha tetap wajib bayar upah lembur. Masing-masing punya perspektif. Iya, betul. Jadi agak kemudian bisa timbul perselisihan ya, gitu ya. Oke, siap. Jadi perselisihan konteksnya jadi perselisihan hak. Oke, ada kekurangan pembayaran upah lembur atau segala macam. Nanti kita bahas tuh tentang perselisihan hak tuh. Bang ya. Menarik juga tuh. Oke. Rekan-rekan IAR, Bapak Ibu dimanapun berada, saya pikir pembahasan tadi tentang waktu istirahat waktu kerja singkat, padat dan substantif, semua terjawab tuh ya, bahwa perubahannya kita bisa lihat tadi sudah disampaikan oleh Bang Faisal, tinggal bagaimana kita sebisa mungkin mengimplementasikannya secara lebih komprehensif di
tempat Bapak Ibu sekalian. Yang IR, HR, pekerja, serikat pekerja, monggo gitu ya. Bisa sesuaikan. Oke. Terima kasih Bang Faisal. Sama-sama Bang Isnan. Pembahasan kita tentang waktu istirahat dan waktu kerja, termasuk juga lembur di dalamnya. Harapannya ini bisa menjadi faedah. Pastinya akan menjadi berkah dan manfaat begitu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan IR, monggo di ya, jangan lupa dan di share kalau memang ini menimbulkan manfaat yang baik begitu. Semua jadi amal ibadah buat kita semua. Baik, sekian untuk pembahasan kita terkait dengan waktu kerja. Terima kasih Bang Faisal atas sama-sama Bang Isnan dan atas kesempatannya. Ya. Siap. Selalu full support kalau untuk IR Talk. Amin, insyaallah. Thank you. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.